Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saiful Arifin, host yang paling kece, lucu, menarik, yang Anda sukai, yang Anda cintai, dan yang Anda senangi. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dan juga selamat datang di channel YouTube saya, yakni Saiful Arifin 7481. Dan channel YouTube saya ini akan menyajikan konten-konten yang menarik seputar pendidikan, baik pendidikan agama, umum, dan lain sebagainya, dan juga hiburan agama maupun hiburan umum yang ada di sekitar kita. Oke guys, dan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam firqah Islam dan iktikadnya. Seperti apakah pembahasan selengkapnya? Jadi ikuti terus dan selalu berlangganan ke channel YouTube saya, yakni Saiful Arifin 7481. Jangan salah tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan dan agar kalian tidak gagal paham tentang video kali ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke. Firqah-firqah yang muncul di kalangan umat Islam jumlahnya itu cukup banyak. Di antaranya firqah yang cukup dikenal di kalangan umat Islam terutama di Indonesia adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari kata, yakni ahlun, as-sunnah, dan jamaah. Ahlun itu menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas, kata ahlun artinya golongan, keluarga, atau orang yang mempunyai atau orang yang menguasai. Misalnya ahlul bait, yang artinya keluarga atau kaum kerabat. Contohnya lagi ahlul amr, artinya orang yang memiliki urusan atau penguasa atau pemerintah zaman sekarang ini. Muhammad Idrus Ramli mengartikan ahlun adalah keluarga, pengikut, atau golongan. Sedangkan menurut Fairuz Syabad, ahlun adalah pemeluk aliran atau pengikut madhab. Sedangkan menurut Ahmad Amin, kata ahlun jika dikaitkan dengan as-sunnah mempunyai arti orang yang berpaham sunni atau as-sunniyah. Itu menurut Ahmad Amin ya guys. Di dalam Al-Quran kata ahlun disebutkan lebih dari 100 kali ya guys, yang maknanya tidak terlepas dari pengertian secara kebahasaan yang telah saya sampaikan itu ya guys. Yang kedua, pengertian yang kedua yakni as-sunnah, masih membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ini adalah as-sunnah ya guys. As-sunnah ini menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengartikan as-sunnah sebagai thariqah atau jalan, yakni jalan yang diridhoi dalam menempuh agama sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau oleh mereka yang memiliki otoritas sebagai panutan di dalam masalah agama seperti para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA, kata as-sunnah memiliki arti at-thariqah,
atau jalan dan perilaku. Sedangkan menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas lagi, kata as-sunnah artinya apa yang datang dari baginda Rasulullah SAW yang meliputi perkataan atau akwal, perbuatan atau af'al, dan ketetapan atau takdir Nabi Muhammad SAW. Sementara Dr. Ahmad Muhyiddin Zuhri mengartikan as-sunnah sebagai konsistensi terhadap tradisi Nabi dan para sahabatnya. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA mengatakan as-sunnah mempunyai makna al-hadis. As-sunnah juga bermakna at-thariqah, artinya jalan. Dengan demikian Ahlus Sunnah adalah merupakan jalan atau thariqah para sahabat Nabi dan tabi'innya. Di dalam Al-Quran kata as-sunnah juga banyak disebutkan 13 kali ya guys. Kalau tidak baca ya lihat saja sendiri di dalam Al-Quran. Yang nomor 3 yakni al-jamaah ya guys. Al-jamaah menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas, kata al-jamaah artinya kumpulan atau kelompok. Yang dimaksud jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW, terutama Khulafaur Rasyidin. Apa sajakah Khulafaur Rasyidin? Komen di bawah ini ya guys. Khulafaur Rasyidin yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dr. Ahmad Muhyiddin Zuhri mengartikan al-jamaah sebagai semangat integrasi untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menilai kepada terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar umat Islam ya guys. Sedangkan Ibrahim Anis mengartikan al-jamaah sebagai sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siraj MA mengartikan kata al-jamaah adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan, dan kata jamaah dapat dijumpai dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan sebagainya ya guys. Jadi secara istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kaum atau golongan yang mengikuti serta mengamalkan ajaran agama Islam yang murni sesuai yang diajarkan dan diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikatakan kaum yang menganut iktikad sebagaimana iktikad Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Sedangkan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi ya guys. Sementara Muhammad Idrus Ramli mendefinisikan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai aliran yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin atau as-sawatul aqdam, terutama di Indonesia. Banyak kaum muslim di Indonesia itu beranut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang NU. Jamaahnya itu disebut dengan NU. Oke, dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai paham. Kita lanjutkan lagi pembahasannya.
keagamaan yang mengikuti salah satu madhab 4, yakni apa saja yo? Madhab 4 itu apa saja ya guys? Madhab 4 ialah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan juga Imam Hambali. Itu 4 madhab yang diikuti oleh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni NU, Nahdlatul Ulama, sampai sekarang ini. Untuk bidang fikihnya mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Untuk bidang akidahnya dan mengikuti Al-Ghazali dan Al-Junaidi di Al-Baghdadi. Untuk bidang akhlaknya itu iktikad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi secara terpencar-pencar, belum tersusun secara teratur dan rapih. Iktikad itu kemudian dikumpulkan, dirumuskan dengan rapih oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yakni Syekh Abu Hasan Asy'ari pada tahun 260 Hijriah sampai 324 Hijriah. Karena itu ada yang memberi nama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan sebutan kaum Asy'ariyah, jamak dari Asy'ari. Hal itu dikaitkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Menurut kitab I'tiqad As-Sadatul Muttaqin karya Imam Muhammad bin Muhammad al-Husni Az-Zabidi yang merupakan kitab Salah Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali yang dikutip oleh Kiai Sirajuddin Abbas dalam bukunya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut rumusan paham Asy'ari dan paham Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin yang i'tiqadnya hampir sama dengan Abu Hasan Asy'ari. Beliau wafat pada tahun 333 Hijriah, terpaut 9 tahun dari Abu Hasan Asy'ari. Idza utrika Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim as-Sa'iratu wal Maturidi, yang artinya apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah maka maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Lahirnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sepertinya berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang berbunyi begini guys hadisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walladzi nafsu Muhammad biyadihi la taftariku ummati ala salasi wasinin filqatu wa fahidatang fil jannah wasintati wasab'un finnar. Kila manhum ya Rasulullah? Qol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya itu guys, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan itu sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi ya guys. Satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka, dan para sahabatnya. Dan seorang sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka itu adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Riwayat
hadis Imam Tabrani. Jadi bersyukurlah kita bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi. Bersyukurlah. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA berpendapat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir di tengah maraknya pertikaian antar faksi politik atau firqah yang dibungkus dengan sambut akidah. Kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dimulai dengan munculnya sebagian tabi'in yang sejuk, moderat, tidak terlalu ekstrim, condong ke barat maupun ke timur, dan tidak mau diseret terlalu jauh dalam aktivitas politik praktis. Kemoderatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tercermin pada metode pengambilan hukum atau istinbat yang menggunakan nas atau Al-Quran hadis dan memperhatikan posisi akal dalam mewacana berpikir, selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio atau al-ra'yu. Metode ini diimplementasikan oleh Imam Madzhab 4 serta generasi lapis berikutnya dalam menerorkan hukum-hukum pranata sosial. Ahlus Sunnah wal Jamaah menganut sikap netral dalam berpolitik. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terlalu membenarkan kelompok garis keras atau ekstrim, akan tetapi juga berhadapan dengan penguasa yang lalim. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak segan-segan mengambil jarak, namun jika pemerintah tidak lalim, Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa mengatakan aliansi. Lalim itu artinya dolim. Sikap ta'adul atau keseimbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tercermin pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial dan budaya di masyarakat, terutama di Indonesia ya guys. Sedangkan sikap toleransi tasamuh yang tampak dalam pergaulan sesama muslim yang tidak mudah mengkafirkan ahli kiblat. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa bertasamuh dengan sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya. Intinya itu tidak mudah mengkafirkan yang lainnya ya guys. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah menuduh seseorang kafir. Aktivitasnya lebih bersifat kultural atau sakofiyah, ilmiah, dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan Ibnu Abi Hasan Yasar al-Basri atau Hasan Basari serta para tabi'in lainnya. Sikap Hasan Basri inilah yang kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah karena realitas sikap dan pemikiran Hasan Basri adalah refleksi seorang Sunni. Dengan demikian, semenjak beliau sebenarnya pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dimulai. Dan sekarang ini akan saya membahas tentang i'tiqad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki i'tiqad yang sejalan dengan i'tiqadnya baginda Nabi Muhammad SAW dan i'tiqad para sahabat-sahabat Nabi. Karakteristik i'tiqad paham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah moderat atau tawassut, memiliki jalan kebenaran dan menjaga keseimbangan dari segala aspek atau tawazun. Di antara i'tiqad paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah 1. Iman yang sempurna
ialah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. 2. Tuhan itu ada, namanya Allah, dan ada 99 nama Allah. 3. Tuhan mempunyai sifat banyak sekali yang disimbolkan sifat jalal atau keagungan, sifat jamal, keindahan, dan sifat kamal, kesempurnaan. Yang keempat, Tuhan mempunyai 20 sifat wajib dan 1 sifat jaiz. Yang kelima, Tuhan punya malaikat, rasul, dan kitab. Yang keenam, meyakini bahwa hari kiamat akan datang. Yang ketujuh, meyakini qada dan qadanya. Yang kedelapan, Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Al-Quran bukan makhluk. Yang kesembilan, rezeki seluruh umat manusia sudah ditentukan dalam azali, tetapi manusia tetap berkewajiban untuk mencari rezeki. Yang kesepuluh, ajal manusia sudah ditentukan dalam azali juga, tetapi manusia tetap berkewajiban berikhtiar berobat ketika sakit. Yang ke-11, anak orang kafir yang meninggal kecil masuk surga karena belum balik, karena belum tahu apa-apa. Yang ke-12, ziarah kubur hukumnya sunnah. Ziarah kubur hukumnya sunnah ya guys. 13, doa orang mukmin memberi manfaat baginya dan bagi yang didoakan ya guys. Yang ke-14, pahala wakaf, sedekah, pahala bacaan atau tahlil, sholawat, istighfar, tasbih, ayat Al-Quran boleh dihadiahkan kepada orang mati sampai kepada mereka jika dimohonkan kepada Allah untuk menyampaikannya. Yang ke-15, berdoa secara langsung atau berdoa dengan tawassul atau wasilah atau perantara, sunnah hukumnya. Yang ke-16, masjid di seluruh dunia sama derajatnya kecuali 3 masjid, yakni Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Palestina yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Yang ke-17, bangkit sesudah mati hanya 1 kali, yaitu alam mahsyar. Yang ke-18, Tuhan Allah dapat dilihat oleh penduduk surga dengan mata kepala, bukan dengan mata hati saja. Hanya di surga ya guys, jika ingin melihat Gusti Allah, berarti Anda harus mati terlebih dahulu. Yang ke-19, Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan ruhnya. Yang ke-20, Nabi Muhammad SAW memberi syafaat atau bantuan nantinya di akhirat kepada seluruh umat manusia, seluruh umat muslim manusia. Yang ke-21, sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat itu disebut Khulafaur Rasyidin. Selain itu tidak ada penggantinya. Yang ke-23, dosa ada 2, yakni dosa kecil dan dosa besar. Yang ke-24, surga dan neraka bersama penduduknya akan kekal selama-lamanya. Yang ke-25, yang terakhir, mempercayai adanya ars, yakni suatu benda makhluk Tuhan yang dijadikan dari nur, terletak di tempat yang paling tinggi dan mulia. Itulah iktikad dari kaum ahlu sunnah wal jamaah. Dan pembahasan selanjutnya mengenai tentang paham Syiah dan iktikadnya.
Dan jangan lupa untuk terus berlangganan ke channel YouTube saya, yakni Saiful Arifin 7481, dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, serta aktifkan lonceng notifikasi channel YouTube saya ini, yakni Saiful Arifin 7481, agar kalian tidak ketinggalan updatean video di channel YouTube saya ini. Yang pertama ini ya guys, yakni Saiful Arifin 7481. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan goodbye.